yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yo Omers, balik lagi ke My Segara Channel. Hari ini gue lagi mau ngobrol sama dua menurut gue dia jago di bidangnya dan ini cukup keren banget bisa ketemu bareng di sini, bisa kita ngobrol di acara event ICE 2022. You guys penasaran? Follow me. Silakan Om memperkenalkan dirinya dulu Om. Saya Rafael dari Rough Production. Dari Rough Production ya. Halo, gue Riza dari Sacha Production. Oke. Om, jadi gini nih, kita lagi ngomongin event si ICE 2022 ini kan. Nah, ini kita pengen ngobrol ini. What do you guys think about? Ini kan hari ketiga ya. Menurut Om gimana nih animonya dari beberapa acara-acara yang Om kan udah expert untuk di Semanggi ini gimana menurut? Silakan. Siapa duluan deh? Oh, saya dulu. Menurut saya untuk sekelas event pertama ini udah cukup berhasil ya, karena kita mengandalkan crowd yang kita bawa sendiri ya, terutama dari Om Mike bawa sendiri itu untuk area pameran yang terdapat di satu ruangan tapi bisa penuh luar biasa. Itu menurut saya udah oke banget dari segi pamerannya itu ya. Kalau dari segi event mungkin Mas Riza mau menambahkan dari event stage-nya. Ya, alhamdulillah sih dengan kolaborasi antara Nobox, Sangka dan Raf ya, kita dengan acara pertama di Plaza Semanggi dengan kondisi awal yang mungkin biasanya seperti apa pada Semanggi, kita bisa alhamdulillah meramaikan dengan masing-masing kita bawa follower ya kan. Seller juga dengan kepercayaan full ya, followernya full juga, ada berapa booth? 72 booth gitu. Dengan acara yang kita kondisikan biar bisa ke segala kalangan lah ya, buat segala umur juga. Jadi kita harapkan sih nextnya bisa lebih gede lagi. Yang pasti supportnya juga harus bisa lebih gede dari mulai juga harusnya. Dari mulai juga ya. Oke. Okay. So ini menurut mungkin dari Om Rafael sendiri, dari beberapa hal yang biasa lu kerjain nih Om, biasanya kan lu bikin acara-acara yang mungkin kayak gue kan baru nih pernah nih kayak Om bikin apa tadi hari pertama kan coloring buat anak gitu. Terus yang kedua kan fashion show buat anak juga gitu. Nah, kenapa Om lebih banyak milih ada beberapa kategorinya di anak-anak seperti ini? Dia animenya gimana sih masuk ke buat ke event-event gitu? Oke, selama pengalamannya Om nih gitu. Kalau untuk pengalaman saya di event pop culture ya Om, terutama itu hal yang bagus banget untuk memperkenalkan anak-anak di event seperti ini. Karena so you open the gate for us gitu ya. Jadi dunia pop culture itu dari kecil ya. Butuh regenerasi. Nah, kenapa yang saya adakan itu hanyalah fashion show dan coloring? Karena dua event itu adalah yang paling kompatibel buat mereka. Oke, mereka bisa join dan gampang untuk ikut ya. Di tengah event hobi dan pop culture, mereka masih bisa menikmati event yang pas buat mereka. Oke. Dan di luar itu juga orang tua itu kan juga bisa lebih involve ke event pop culture-nya. Dia jadi tahu, oh ternyata ada ya event festival diecast, event toys fair gitu, cosplay yang mungkin sebelum dia mengantarkan anaknya dia belum tahu. Justru dengan ikut ini dia mereka jadi ini ya. Yang saya coba adalah memperbanyak orang tahu informasi mengenai pop culture. Oke, Om udah berapa lama di bidang sebagai ini ya event-event organizer yang sampai sekarang 7 tahun. 7 tahun ya. Ini ya. Waktu aku mau buat IO Rough Production aku tanya Mas Riza. Oh, okay. So you guys actually know each other, right? I mean like aku pernah datang ke Jakarta Toys Fair itu 2015. Thank you. 2015 itu saya masih kuliah saat itu, saya lihat
bagus eventnya kok bagus ya. Wih, lu kan dari 2008 ya? 2005 ya dia. Bagus gitu. Akhirnya ada teman saya dari komunitas Lord of the Rings saat itu kasih tahu saya bahwa lu kalau mau buat event seperti ini lu kenalan sama Mas Riza. Aku add dia di Facebook, gua tanya-tanya. Dia nggak pelit ilmu. Enggak, aku dikasih tahu. Dari saya tanya komunitas tuh mejanya dari mana, apakah kita bawa sendiri atau mereka bawa sendiri, itu Mas Riza kasih tahu. Dan akhirnya dari hal kecil pun kita saling berbagi gitu. Sampai sekarang karena saya belajar juga, maka dari itu kegiatan yang saya lakukan masih berlangsung hingga saat ini. Oke. Gitu. Nah, kalau dari Raf sendiri ada acara yang next kan nih, Om? After ini ada lagi ada mau bikin acara nggak berikutnya di mana? Untuk next event paling deket itu kita ya join bareng VDL juga di VDL ya. Floyd Village. Lalu setelah itu kita ada di Tokyo Hub, Pantai Indah Kapuk. Oke. Play Japan. Yang bareng Play Japan berarti minggu depan ya? Enggak, tanggal 17 sampai 21 Agustus. Beda. Ya, kita mau buat yang di Tokyo Bazaar, terus Kids Festival juga sama cosplay. Oke. So, sekarang dari Om Riza sendiri. Kalau Om Riza kan kemarin kita sempat ngobrol ya. Menurut Om nih, kalau kayak event-event di mall ini kan beda nih sama event yang biasanya di benar-benar khusus kayak hall gitu kan. Yang membuat perbedaannya itu orang tuh gimana sih Om? Maksudnya hype-nya atau efek ke temen-temennya itu kayak gimana? Sebenarnya lebih ke arah skalanya dulu nih, kita mau bikin seperti apa. Kita ngomongin skalanya. Iya, jadi kita lihat dulu kalau kita mau bikin di mall, skala mallnya seperti apa. Area yang bisa kita olah tuh berapa meter persegi, dapatnya apa aja, ada stage segala apa enggak. Kemudian areanya juga ngaruh tuh di mana lokasinya. Dari situ kita bisa lihat, berarti cocoknya kita bikin acara itu memang yang general, atau yang Jepangan, atau memang yang west aja, atau memang ada acara lain lagi nih misalnya. Jadi memang si area ini sendiri penting ya buat penting buat banget. mastiin kita punya konsep penting banget. Bukanya seperti apa. Karena kan dari area juga kita lihat pasarnya area itu tuh seperti apa. Oke. Walaupun kita sih mungkin alhamdulillah bisa datengin orang dari area lain ya, tapi tetap kita akan kondisikan culture area tersebut seperti apa. Karena itu juga yang beda nih, sellernya juga yang masuk juga ikut akan juga akan beda. Oh iya. Cocok-cocokan juga ya. Follower yang atau pengunjung datang juga mungkin akan beda tetap gitu. Walaupun mungkin secara 30% mungkin ada yang sama, tapi tetap pasti ada yang beda gitu. Oke. Nah Om, yang dari Saka Production sendiri, what's next nih yang mau happening nih kita Om mau bikin? Iya, rencananya kita habis ini minggu depan tanggal 4 sampai 7 Agustus ada event Play Japan itu di Floyd Village. Di Floyd Village juga ya? Oke, so nanti sih gue berharapnya kita ada sesuatu yang bisa bareng lagi ya. Karena harus dong. Kalau saya sih banyak belajar karena gue sendiri ngeliat nih Om, kayak misalnya dengan event ini mata kita nih anak-anak diecast juga dibuka nih, ternyata hobi itu nggak cuma segede gini gitu kan. Dari yang pertama, si Raf punya bikin acara buat anak-anak yang kita nggak bisa reach gitu, kita nggak tahu jembatannya sana gimana. Ternyata ya tadi 2 hari ini syukur gitu ya, semuanya bisa nyambung, bisa ini kayak khususnya gue pengalaman tadi anak gue ikut kan, kayak gue mau ke pameran dia juga excited buat bikin kayaknya sesuatu yang menurut gue nggak pernah dapet di acara-acara lain gitu, which is buat gue juga ada value-nya. Nah buat temen-temen juga nih kalau misalnya mau ke acara ini kan buat ada alasan juga ya bahwa anak buat ikut kompetisi, mereka ikut andil juga. Jadi family nikmatin banget ya. Exactly. Ibunya lihat anaknya lomba, bapaknya bisa hunting-hunting gitu. Bapaknya hunting-hunting bebas, sebenarnya nggak ada gitu ya. Betul banget. Ya sebenarnya kalau dari Raf bisa bikin acara yang memang dari yang versi anak-anaknya ya, itu kan juga memang butuh edukasi gitu. Mungkin bagus sih karena memang nggak ada jalur yang memang diambil yang memang mengkhususkan diri di situ gitu. Jadi itu bisa jadi penjembatan buat ke yang cosplay persen gede nanti gitu kan. Karena kalau aku saling juga, connected ya, jadi ada edukasi. Kita pun juga sekarang berusaha mengedukasi cosplayer atau peserta kompetisi buat bisa ngikut ke acara-acara yang kita fasilitasi dengan hadiah, mungkin ada yang gede, ada yang kecil gitu kan, dengan kondisi teknisnya ada yang ribet, ada yang enggak. Ya itu edukasi. Lo harus bisa ngolah, adaptasi nih. Gitu. Bisa ngolah gimana cara biar bisa ikut semua gitu. Kenapa? Ya lo sebagai cosplayer jangan cuma gitu doang gitu. Tapi tetap lah ya. Kita pun juga belajar ya. Kita juga belajar dari cosplayer apa sih yang mereka butuhin gitu, apa sih yang mereka mau gitu. Sama-sama. Nah, dari Rafa juga udah pelajarin dari kecilnya seperti apa ya, moga-moga mentalnya udah terbentuk tuh dari situ kan. Kalau gue sih ngeliatnya gini Om, dengan hal kita yang kecil-kecil nih kan kayak kita skalanya masih inilah kecil ya, cuman
karena ini kayaknya menuju sesuatu yang lebih besar nih. Gitu kan, maksudnya kayak someday kita punya event buat Indonesia sendiri yang bukan cuma di Jakarta, tapi sesuatu yang karena saling membutuhkan gitu kan. Si diecasternya kayak gue udah mulai keracunan nih ngeliat figur gitu kan, segala macam kayak Risa juga bilang wah nih bawain teman-teman seller kayak gitu kan. Terus juga tadi teman-teman gue dari kameramen itu di orang ternyata apa namanya Mas tadi ngumpulin apa? Berhala ya, patung. Which is kayak gue baru tahu istilah-istilah itu, seru juga gitu kayak gitu kan. So harapan kalian sendiri nih buat dunia hobi ya, di Indonesia, kita ngomongin big scale-nya lah gitu kan. Apa sih kalau mungkin dari Om Risa sendiri ya? Harapannya sih ini tetap jalan ya, jalan, ada peningkatan. Kita juga pengennya nggak ada generation gap ya, jadi semua bisa saling ngikutin lah, dan emang kita bawa semuanya nih ke arah fun, karena ini kita collectibles hobi ya. Hobi ya agak supporting mungkin dari ada cosplay, ada performance, idol segala macam, itu sebagai satu kesatuan yang bisa kita bikin sebagai sesuatu yang memang relatednya tuh fun gitu. Ini hobi yang bisa membangun, gitu, bisa networking, harus ada gitu. Kalau dari Om Rafael sendiri gimana? Harapan yang belum lo achieve nih sampai hari ini, kayak pasti you have something big nih, kayak yang dia pengen reach gitu. Sesuatu yang belum saya raih di dunia hobi ini adalah bikin big event seperti Mas Risa. Oke, jadi takronis gitu dulu ya. Iya, segitu dulu. Sebagai aku kan sebagai IO yang masih berkembang dan belum terlalu lama juga. Kita pengen sesuatu 7 tahun bilang nggak lama loh. Apalagi kita nih baru banget. Iya. Jadi tergolong benar kata Mas Risa, nggak boleh ada gap sebenarnya. Nggak boleh ada gap. Cuma kita ingin pegiat-pegiat pop culture ke depannya nanti itu untuk tetap ngejalanin hobi ini dengan fun, terus memperkenalkan dengan anak-anak atau kerabat-kerabatnya bahwa hobi ini fun gitu. Dan kalau bisa sih minimalisir terjadinya pergesekan antar komunitas ya Om ya. Kayak gitu. Jadi kita sebagai kalau dulu kan kayaknya nggak gap ya, maksudnya kayak lu anak figur gitu ya, tekes. Nah sebenarnya kayak gue lihat gini, kenapa sih nggak sesuatu yang ya hobis gitu kan? I mean like the things yang mungkin itu yang bigger buat setiap IO ini. Nah karena mungkin nih teman-teman lihat ya, IO itu nggak semuanya cuma cari cuan guys. Tapi kalau gue ngeliat belajar dari mereka nih, beliau nih struggling kan. Kita nih kadang-kadang juga nggak apa ya, ada sesuatu yang memang kita nih punya kerinduan, kita juga punya ada apa ya, pengen sesuatu, achieve sesuatu yang lebih besar dari cuman cari untung doang ya Om ya. Kadang-kadang nombok juga ada. Kita buat acara ini karena memang kita suka. Karena kita suka dan kita mau ajak teman-teman kita buat ini ada wadahnya loh. Ayo kita fun sama-sama gitu loh. Lebih ke situ sih intinya. Jadi jangan bikin kesannya ini bikin cara gede segala macam. Kita nggak tahu aja jeroan dalamnya itu ngurusin produksi, ngurusin bintang tamu, ngurusin segala macam, memang semua ada cost gitu. Tapi kita pengennya kan itu semuanya berjalan lancar, semuanya terwadahi. Jadi kita juga senang gitu dengan kondisi kita pun harus nombok, tapi kita senang ya udah, itu kita akan coba cari lagi subsidi dari event-event berikutnya lah gitu. So everybody have to be happy. Everybody lah, yang penyelenggaranya, pesertanya, yang melapak juga venue-nya gitu kan. Kayak gue nih sama Om Rafael sama Saka sendiri kayak di sini gitu kan, kita ada sesuatu yang ini something new nih buat gue gitu, dan buat gue, menurut gue sesuatu yang nilainya, feelingnya lebih dari cuma bekerja sama gitu ya. Itu makanya kita semoga kita bisa achieve something bigger lah di depan. Semoga di kedepannya kolaborasi antara diecast, figur, kids itu bisa semakin kuat ya. Dan itu pasti lebih luas tuh range-nya gitu kan. Which is ya mau nggak mau kan, maksudnya kayak lo dapat kategori yang lebih nggak terkotak-kotak gitu. Tapi Om kalau dilihat sendiri memang gap-gapan ini udah cukup lama ya. Sebenarnya kalau pergesekan sih pasti ada lah ya, community antar community, antar voice juga, antar beda genre pasti ada. Cuma kan kita berusaha mewadahi dan berusaha mengkondisikan biar semuanya itu ada solusi. Nggak perlu terus langsung ya istilahnya udah kita bisa atau segala macamnya lah. Kita nih based on hobi kok gitu. Hobi ngapain kita berpolitik, ngapain kita berdamai, iya kan? Kita udah capek urusan kerjaan yang lain-lain, kita buat hobi ini buat fun juga intinya. Oke. Pergesekan komunitas yang dimaksud itu lebih ke dalam satu, misalnya adalah let's say Marvel. Fanbase itu nggak cuma satu di Indonesia kan. Nah kita harapkan
meskipun beda komunitas Marvel A, Marvel B, itu ya tetap bersatu aja saat ada event Exactly. gitu. Jadi mereka pada saat ada acara yang memang global for everyone, mereka Yeah. bisa, nah itu yang saya dapat Om. Diharapkan, ya. Kalau kita bisa bikin acara, kayak lu kalau nggak datang lu yang rugi gitu. Ngerti nggak maksud saya? Kayak ini acara yang memang buat nomor satu kan gitu kan. Jadi kadang-kadang kan aku nggak mau datang ke acara ini nih, ada sini apa segala macam. Tapi justru kita mau balik nih. Cara pola pikirnya sekarang ya ini satu tempat wadah buat kebersamaan. Betul. Kalau lu nggak datang ya lu yang rugi. Betul, kita open buat semua. Ya open buat semua. Oke. So, thank you banget nih Om buat supportnya di Sama-sama. Thank you 3 juga. hari ini. Itu something apa ya buat gua? Ya. Apa ya kerjasama yang wow sih buat gua gitu. Thank you banget buat Om Rafael, buat Om Bisa juga. Dan kedepannya kita pasti ada sesuatu yang lebih besar lagi. Amin. Oke? Amin. So, kita mau tutup nih Om, biasanya pakai salam gas bombers. Oke. Salam gas bombers kayaknya ada gas banget ya. Apa-apa. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Support terus channelnya Om Mike dan thank you banget buat kalian berdua dan sukses terus. 1, 2, 3. Salam gas bombers. Peace. I'm out. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious,